Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin membagikan isi hati Tuhan, yaitu firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang boleh kami rasakan hingga ada kami di tempat ini Tuhan. Ingin kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan, Kau yang memberkati, yang mendengarkan Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu ini semua kami yang mendengar, kami boleh melakukan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Langsung saja kita bacakan dari kitab Roma 12 ayat 9 sampai 12. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Saya akan bacakan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan. Saya akan memberikan temanya bagi kita adalah biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang melayani Tuhan, rohnya yang menyala-nyala, yaitu bergloria, semangat melayani Tuhan. Bagaimana cara kita untuk melayani Tuhan dengan sukacita, bergloria? Kita harus jujur di hadapan Tuhan, tidak memuji, memuliakan Tuhan hanya keinginan diri kita sendiri, tetapi yaitu kehendak Tuhan. Poin yang pertama adalah hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang melayani Tuhan adalah orang yang melakukan yang baik di hadapan Tuhan, yang menjauhi kejahatan, dan kasih yang tidak berpura-pura. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan jikalau kita masih bisa melayani Tuhan. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan jikalau kita masih mampu melayani Tuhan. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura dan jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih kita tidak berpura-pura, tetapi benar-benar kasih yang dari Tuhan, tulus dan ikhlas, melakukan yang baik. Jangan kita melakukan kasih itu supaya dilihat orang hanya semata. Itu tidak berguna. Hati-hati saudaraku, sebab iblis ada mengintip kita untuk menggoda kita, untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Tapi saya mau katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, seperti firman Tuhan berkata, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Melakukan hal-hal yang baik yaitu kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi seperti kita mengasihi saudara kita, seperti kita mengasihi diri sendiri. Haruslah kita juga mengasihi diri kita sendiri, supaya kita mengasihi sesama manusia di dalam Kristus Yesus. Bagaimana cara kita untuk mengasihi sesama manusia kalau kita belum mengasihi diri kita sendiri? Tetapi saya mau katakan, kasihilah dirimu sendiri. Kasihilah kasih di dalam Kristus Yesus. Melakukan hal-hal yang baik,
melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan hendaklah mendahului dalam memberi hormat. Jangan kita ingin diberi hormat supaya kita mendapat hormat dari setiap orang. Tetapi firman Tuhan berkata mendahului, saling mendahului untuk memberi hormat. Saling memberi hormat. Dan hendaklah kita juga saling mengasihi di dalam Kristus Yesus. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya roh kita kendor. Seperti apa? Seperti apa kerajinan yang kendor? Itu oleh karena kemalasan. Oleh karena kemalasan kita. Oleh karena keinginan daging kita. Sehingga kita malas untuk mengerjakan hal-hal yang dirindukan oleh Tuhan, yaitu malas mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi saya mau katakan, saudaraku, hendaklah kerajinan kita, hendaklah kerajinanmu menyala-nyala, rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Roh yang menyala-nyala melayani Tuhan adalah memiliki kerinduan dan kehausan akan Tuhan, selalu mencari Tuhan, selalu mencari Tuhan. Haleluya, haleluya. Selalu merindukan kasih Tuhan. Ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Apapun harapan kita, apapun kerinduan kita dalam mengikut Tuhan, kita harus kuat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita dalam hati kita, bersukacita dalam mengikut Yesus. Sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan apapun yang datang bagi kita, kesesakan apapun yang kita alami, kita harus sabar. Di dalam kesabaran kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Dengan apa kita bersandar kepada Tuhan? Yaitu lewat persekutuan kita, lewat doa kita, ucapan kita kepada Tuhan, dan tindakan kita. Haleluya. Dan bertekunlah dalam doa. Segala tindakan, segala kerinduan kita di dalam Tuhan, segala yang ingin kita lakukan di dalam Tuhan, kita harus bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa dengan hati kita yang rindu di dalam Yesus. Bertekun di dalam Tuhan dengan kerinduan kita di dalam Tuhan, lewat doa kita, doa yang benar-benar di dalam Kristus Yesus. Kita serahkan setiap pergumulan kita, kita serahkan setiap tindakan kita, apapun yang ingin kita kerjakan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dalam setiap tindakan kita. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan dan dapat menolong kita, memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Bapa memberkati kami. Dan kami terberkati oleh firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, berikan kami haus dan lapar akan firman. Dan biarlah kami tetap saling mengasihi,
hendaklah kerajinan kami tidak kendor, dan kami Tuhan tetap menyala-nyala roh kami untuk melayani-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami berseru di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.